Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Ardilia Hidianti dengan NIM 203233121 sebagai mahasiswi dari kelas pembelajaran matematika MI atau SD PGMI E. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang modul ajar pada kurikulum Merdeka. Nah, pada bagian awal ini yaitu tujuan. Tujuan dari modul ajar ini apa sih, teman-teman? Nah, tujuannya itu adalah peserta mampu memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Yang kedua ada peserta mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Yang ketiga ada peserta mampu menentukan asesmen penilaian yang sesuai dengan modul ajar yang dimodifikasi. Dan yang terakhir, peserta mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang dimodifikasi. Oke, selanjutnya itu pengertian modul ajar. Apa sih yang dimaksud dengan modul ajar itu? Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti RPP, namun modul ajar ini memiliki komponen yang lebih lengkap. Nah, modul ajar adalah salah satu dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini pendidik itu memiliki keleluasan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya ada alur penulisan modul ajar. Nah, di sini itu modul ajar merupakan turunan dari kurikulum operasional yang diturunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran atau TP dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, tujuan pembelajaran ini merupakan jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Sedangkan ATP atau alur tujuan pembelajaran merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir pada suatu fase. Selanjutnya tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran ini diturunkan menjadi modul ajar. Nah, di sini ada contoh alur penyusunan modul ajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang pertama ini ada tujuan akhir yang berupa profil pelajar Pancasila, yang kedua ada output dari materi sebelumnya, yang berupa ATP yang berisi TP atau tujuan pembelajaran, konten inti, pemahaman bermakna, dan produk akhir. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi, dan yang terakhir ada rencana asesmen. Selanjutnya di sini ada elemen bahasa Indonesia yang berisi tentang menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, dan yang terakhir itu menulis. Nah, di sini tuh bisa menjadi bekal guru untuk membuat dan mengembangkan strategi pengajaran. Selanjutnya ada komponen modul ajar lengkap. Nah, pada komponen modul ajar lengkap ini berisi tentang komponen modul ajar yang berisi tentang fase capaian modul ajar, jumlah jam pelajaran atau biasanya itu alokasi waktu. Yang ketiga ada model belajar yang akan kita gunakan nanti. Terus ada tujuan pembelajaran, ada dimensi Pancasila, ada pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Selanjutnya di sini ada komponen detail modul ajar per pertemuan yang berisi tentang bahan ajar. Nah, bahan ajar ini merupakan materi pendukung yang digunakan untuk membahas suatu materi bahasan dalam pembelajaran. Yang kedua ada pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna ini adalah informasi tentang manfaat yang akan diperoleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan yang dibuat oleh guru untuk membantu siswa memahami topik atau materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya ada indikator keberhasilan. Selanjutnya ada asesmen. Nah, asesmen ini merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar. Selanjutnya ada sarana dan prasarana, dan yang terakhir ada rencana kegiatan. Selanjutnya di sini ada lampiran. Nah, dalam lampiran ini berisi tentang lembar aktivitas atau biasanya itu lembar kerja peserta didik. Yang kedua ada rubrik penilaian, dan yang terakhir ada bahan ajar yang lebih relevan. Nah,
Struktur modul ajar tersebut bukan struktur wajib yang semuanya harus dilampirkan dalam modul ajar yang dibuat atau dimodifikasi. Nah, guru di sini tuh diperbolehkan untuk memilih atau menyederhanakan beberapa komponen utama untuk dicantumkan dalam modul ajar sesuai dengan kebutuhan di kelas masing-masing. Selanjutnya ada komponen modul ajar. Nah, di sini itu ada informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Pada informasi umum ini berisi tentang identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila atau P5, sarana dan prasarana, target target peserta pendidik, dan yang terakhir ada model pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya ada komponen inti yang berisi tentang tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, dan yang terakhir ada refleksi peserta didik dan guru. Selanjutnya ada lampiran. Nah, lampiran ini berisi tentang lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, daftar pustaka. Nah, di sini itu selain komponen inti, guru itu dapat menentukan komponen sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada komponen modul ajar, wajib. Nah, secara umum modul ajar ini memiliki 3 komponen utama, yaitu ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga ada asesmen pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran ini menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Nah, pendidik ini memiliki keleluasaan untuk mengembangkan modul ajar sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Nah, pendidik juga diperbolehkan apabila ingin mengembangkan modul ajar dengan komponen-komponen tambahan di luar komponen wajib. Selanjutnya ada acuan teknik modifikasi modul ajar. Yang pertama ada menetapkan tujuan belajar berdasarkan CP atau capaian pembelajaran dan ATP atau alur tujuan pembelajaran sesuai karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua ini menyusun desain pembelajaran, melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Dan yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik. Nah, yang keempat, pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Dan yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Selanjutnya, ada hal apa aja sih yang perlu diperhatikan saat memilih modul ajar untuk dimodifikasi? Nah, yang pertama ini, apakah selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP? Yang kedua ada, apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik murid? Dan yang ketiga, apakah modul ini mempunyai sarana dan prasarananya tersedia di sekolah? Nah, yang keempat, apakah modul ajar ini perlu atau bisa dimodifikasi? Selanjutnya ada contoh modifikasi modul ajar. Nah, contoh yang dilampirkan itu bukan dalam bentuk contoh baku. Peserta diperbolehkan untuk membuat modifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik, konteks, dan kebutuhan kelas. Nah, struktur wajib dalam modul ajar adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Di sini pendidik itu diperbolehkan apabila ingin menambahkan komponen yang lebih relevan. Selanjutnya ada paradigma assessment. Nah, yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen ini adalah penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Nah, ini adalah pola pikir yang berkembang, yang diartikan sebagai cara berpikir yang selalu berusaha untuk terus belajar dan berkembang. Selanjutnya ada terpadu, di mana asesmen mencangkup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Selanjutnya ada keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Dan yang terakhir, itu khusus untuk SMK. Terdapat juga bentuk asesmen khas yang dibedakan dengan jenjang yang lain, yaitu ada asesmen praktek kerja lapangan atau PKL, uji kompetensi, kejuruan, dan uji unit kompetensi. Selanjutnya ada asesmen awal pembelajaran. Nah,
Asesmen awal pembelajaran ini dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan hasilnya itu digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Pendidik dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan, misalnya pada awal tahun pelajaran, pada awal semester, sebelum memulai satu lingkup materi, dapat berubah satu atau beberapa tujuan pembelajaran, dan atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Dengan demikian, asesmen awal pembelajaran tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Nah, asesmen pada awal pembelajaran ini diharapkan tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun, demikian jika pendidik atau satuan pendidikan memiliki kemampuan dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Selanjutnya latar belakang keluarga dan riwayat tumbuh kembang. Selanjutnya ada asesmen pembelajaran. Nah, asesmen ini merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran yang memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya ada asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada asesmen dirancang secara adil, profesional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang apakah langkah selanjutnya. Selanjutnya ada laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Dan yang terakhir itu, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya ada alur asesmen. Yang pertama ini adalah menentukan tujuan pembelajaran sesuai alur perkembangan dimensi. Yang kedua ada perancang indikator. Itu memastikan ke dalam tujuan, membuat indikator yang mencakup aspek kognisi, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga ada menyusun strategi asesmen. Yang keempat, menyiapkan alat ukur atau instrumennya, atau bisa disebut rubrik. Yang kelima ada menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid atau biasanya itu berupa lembar kerja peserta didik. Nah, yang keenam ada mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi atau kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Dan yang ketujuh ada menyusun rapor. Selanjutnya ada acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Nah, di sini itu dibagi menjadi tiga ya teman-teman. Ada asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning, asesmen untuk proses pembelajaran atau asesmen for learning, dan yang terakhir ada asesmen pada akhir proses pembelajaran atau asesmen of learning. Nah, asesmen as learning ini itu asesmen untuk merefleksi proses pembelajaran, dan asesmen for learning ini adalah untuk perbaikan proses pembelajaran. Selanjutnya ada asesmen of learning. Asesmen of learning ini itu untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, untuk asesmen S dan for learning ini itu termasuk ke dalam asesmen formatif, sedangkan untuk asesmen of learning ini itu termasuk dalam asesmen formatif. Nah, tadi kan untuk asesmen S dan for learning kan untuk formatif ya teman-teman. Nah, di sini ada perbedaannya, yaitu pada asesmen S-Learning ini lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Nah, peserta didik diberikan pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. Penilaian diri atau self-assessment dan penilaian antar teman merupakan contoh asesmen S-Learning.
Nah, dalam asesmen e-learning ini, peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria, maupun rubrik atau pedoman asesmen sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Selanjutnya, ada jenis asesmen. Seperti yang tadi dijelaskan, asesmen itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada S sebagai for untuk dan of terhadap. Asesmen itu dibagi menjadi dua ya teman-teman, mohon maaf. Di sini ada asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini ada biasanya itu mencakup S dan for learning. Nah, untuk asesmen S ini atau itu sebagai refleksi proses pembelajaran. Nah, untuk asesmen for learning itu asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran, dan yang terakhir asesmen of learning itu adalah sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Selanjutnya, ada contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Nah, bentuk asesmen formatif dan sumatif ini beragam ya teman-teman, yaitu ada diskusi kelas, drama, presentasi, produk, dan tes lisan. Nah, dalam diskusi kelas ini tuh kita dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antar siswa. Yang kedua ada belajar berdemokrasi, menghargai pendapat orang lain, serta berani berpendapat. Nah, pada bagian drama ini berisi tentang melatih kepercayaan diri dan jiwa seni. Yang kedua ada belajar bekerja sama, komunikasi, serta berpikir kritis. Nah, pada bagian presentasi ini berisi tentang mengembangkan kemampuan berkomunikasi, belajar memahami topik secara mendalam, berpikir, dan bernalar kritis. Selanjutnya ada bagian produk. Nah, bagian ini berisi tentang mengembangkan kreativitas dan meningkatkan ketelitian dan jiwa seni. Selanjutnya yang terakhir ada tes lisan yang berisi tentang meningkatkan kemampuan berbicara, mengkonfirmasi pemahaman, dan menerapkan umpan balik. Selanjutnya ada pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif. Nah, pelaksanaan asesmen formatif ini dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama ada dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran, yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Yang kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performa, yang berisi tentang kinerja, produk, proyek, dan portofolio, maupun tes. Yang ketiga, tindak lanjut yang bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Nah, yang keempat, pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdotal, lembar kerja checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan asesmen sumatif, yaitu dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama ada sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Yang kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa, yang berisi kinerja, produk, proyek, portofolio, dan maupun tes. Nah, yang ketiga, hasil sumatif ini dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Di asesmen ini itu penting bagi para guru untuk memegang rubrik penilaian sebagai dasar penilaian pada siswa. Selanjutnya ada pengembangan bahan ajar. Apa sih yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar itu? Yang pertama itu, bahan ajar bersifat variatif, bisa berupa bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Yang kedua, disesuaikan buku dengan yang disediakan tersebut dengan ATP, kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Nah, yang ketiga ada kembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan variatif. Dan yang terakhir, buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif bahan ajar. Guru diperbolehkan untuk mengembangkan dan menambahkan bahan ajar lain yang relevan. Selanjutnya di sini ada contoh
ada hal penting yang harus diperhatikan saat akan membuat modul ajar, yaitu adalah menyesuaikan lingkup, kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Nah, di sini itu ada contoh penyesuaian ruang lingkup pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik yang belum menguasai kompetensi prasyarat atau belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana. Yang kedua ada peserta didik yang sudah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Dan yang ketiga, peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya materi ini bisa memberikan manfaat dan pembelajaran untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pertutur kata atau belibet dalam berbicara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.